Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 6 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun. Nah, penasaran aplikasinya apa? Yang jelas aplikasi ini gampang banget untuk ACC-nya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Untuk pinjaman online ini juga memberikan teman-teman limit yang besar, juga tenor yang panjang. Namun teman-teman harus tetap berhati-hati dengan yang namanya pinjaman online. Jangan pernah percaya jika ada yang menawarkan ataupun meminta dana keanggotaan sebagai syarat untuk pencairan. Itu sama sekali tidak ada. Yang namanya pinjaman online itu kita hanya mengisi data-data yang diperlukan seperti ektp dan nanti kita menunggu proses verifikasinya, dan tidak ada kita memberikan dana DP di awal atau dana keanggotaan sebagai syarat pencairan pinjaman kita. Dan juga harus hati-hati ya terhadap komen-komen yang sering komen merajalela di beberapa channel yang menawarkan kita pinjaman uang pribadi atas nama pribadi untuk kita, dan kita menghubungi nomor WhatsApp biasanya ya. Itu jangan pernah sama sekali percaya, karena banyak kejadian-kejadian setelah menghubungi mereka minta transfer dana di awal dan kita akhirnya tertipu dengan rayuan-rayuan dari si peminjam pribadi tadi. Oleh sebab itu lebih bijak dalam mencari pinjaman online, lebih berpikir secara positif apakah ini benar atau tidak. Lebih baik teman-teman scroll terlebih dahulu pinjaman yang akan teman-teman pinjam ini sudah resmikah atau masih ilegalkah, atau memang tidak ada yang namanya pinjaman online atas nama A, B, C, dan E, dan banyak lagi ya. Itu lebih hati-hati lagi dan tetap berpikir jernih walaupun kita lagi dalam keadaan kesulitan. Pasti ada jalannya untuk kita mendapatkan dana pinjaman, baik itu secara online maupun offline maupun pinjam di bank konvensional, itu sama aja. Oke teman-teman ya, semoga lebih bijak lagi dan bisa lebih menggunakan dana keuangan ini lebih produktif agar tidak terlilit dengan yang namanya hutang-hutang pinjol. Oke, kita langsung aja ya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Pinjaman online yang akan saya review adalah Pinjaman Go. Sebelumnya saya sudah pernah mereview ya Pinjaman Go ini, karena memang prosedurnya sangat gampang, pengajuan pun juga sangat mudah, dan pencairannya pun juga sangat cepat. Dan Pinjaman Go ini merupakan salah satu pinjaman online yang best seller juga nih di kalangan pinjaman online, karena kecepatannya dan juga limit yang diberikannya kepada kita lumayan besar. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman Go ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Untuk produk yang ditawarkan di Pinjam Go ini menawarkan dana tunai dari 2 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah, di mana tenornya adalah 91 sampai dengan 120 hari. Dan juga untuk Pinjaman Go ini juga memberikan bunga sesuai dengan di AFPI, yaitu 15% per bulan. Itulah. Nah, kemudian untuk cara pengajuannya, silakan teman-teman mendownload terlebih dahulu aplikasi Pinjaman Go yang ada di Play Store. Kemudian setelah diinstal, silakan ditunggu proses installnya. Kemudian lanjut pembuatan akun dengan mengklik nomor handphone dan juga password yang sudah kita bikin untuk proses pengajuannya. Dan kemudian untuk di beranda awalnya kita akan ditampilkan pinjaman dengan limit 6 juta rupiah. Jika kita setuju untuk limit yang diberikan, silakan langsung klik dapatkan limit untuk kita pengisian data yang dibutuhkan dalam pengajuan di Pinjaman Go ini.
Nah, selanjutnya kita pertama mulai mengupload KTP kita sebagai syarat untuk pengajuan di sini. Di sini kita tinggal mengupload saja foto KTP kita bagian depan, kemudian di bawahnya kita memfotokan identifikasi wajah kita dan ikuti step by step yang diminta di aplikasi agar kita bisa melanjutkan untuk pengisian data berikutnya. Nah, untuk penguploadan KTP, usahakan ketika kita mengambil gambar, usahakan pencahayaannya terang, cukup, dan bisa terbaca oleh sistem. Nah, kemudian kita lanjut untuk proses pengisian data pekerjaan. Di situ diisi semua ya, apa pekerjaan kita, kemudian berapa gaji yang kita terima setiap bulannya, dan juga mereka meminta nomor email kita yang aktif. Silakan diisi, jangan ada yang kosong. Kemudian jika sudah benar data-data semuanya, silakan klik selanjutnya. Dan kemudian tips ya, jika kita mengisi informasi pekerjaan, isilah gaji kita sebesar mungkin agar kita bisa mendapatkan limit yang lebih besar, karena untuk pinjaman online ini mereka pasti melihat gaji yang setiap bulannya yang kita terima. Dari sanalah mereka bisa memutuskan apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Kemudian selanjutnya kita mengisi informasi pribadi, di mana di sana ada informasi pendidikan terakhir, kemudian alamat tempat kita tinggal, kemudian nomor handphone itu opsional ya. Untuk nomor handphone utama kan sudah kita cantumkan di awal tadi. Ini nomor handphone tambahan, jika ingin kita tambahkan, jika tidak, jika boleh tidak usah tambahkan. Nah, kemudian silakan klik selanjutnya jika data-data yang sudah kita isi itu sudah benar. Nah, kemudian kita selanjutnya mengisi nomor kontak darurat yang dibutuhkan yang ada hubungannya dengan kita, apakah sebagai ibu, ayah, suami atau istri atau rekan kerja. Silakan diisi nomor ponsel yang aktif. Di sini mereka memverifikasi nomor kontak darurat dengan cara biasanya mereka memiskol terlebih dahulu nomornya. Apabila aktif semuanya, ini tingkat ACC kita lebih bertambah dibanding kita memberikan nomor ponsel yang tidak aktif. Sebenarnya untuk kontak darurat ini digunakan ketika kita mengalami gagal bayar alias galbay. Namun untuk yang pinjaman OJK ini, jika kita galbay, mereka tidak akan pernah mengirimkan atau menyebarkan data-data pribadi kita ke nomor kontak darurat. Mereka hanya menghubungi saja, menelpon atau bahkan WA memberitahukan bahwa kita memiliki pembayaran yang belum dilunasi, dan mereka pun juga memberitahukannya dengan sopan. Namun saya berharap semoga teman-teman tidak ada yang galbay ya. Selesaikan terlebih dahulu pinjaman di aplikasi yang satu, baru pinjam di aplikasi lainnya agar tidak memiliki tunggakan hutang-hutang yang terlalu banyak. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua data-data yang diperlukan, maka keluarlah limit pinjaman yang diberikan pada kita. Di sini saya mendapatkan limit Rp1.200.000 yang bisa saya pinjam, di mana nanti teman-teman juga berkesempatan mendapatkan pinjaman Rp1.200.000 bahkan sampai dengan Rp6 juta. Itu tergantung dari perusahaan berapa limit yang diberikannya kepada kita. Kemudian data-data kita akan diverifikasi kurang lebih 1 kali 24 jam, bahkan ada yang lebih cepat yaitu 10 menit kita sudah mendapatkan informasi apakah pinjaman kita ini diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita dalam waktu 5 menit. Namun jika pinjaman kita ditolak, jangan berkecil hati, kita bisa mengajukan di bulan depannya lagi atau di bulan berikutnya ya, untuk mengajukan di pinjaman Go ini. Oke, semoga informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Itulah review dari saya tentang pinjaman Go. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat atau dana untuk modal usaha. Gunakan pinjaman online ini lebih produktif agar teman-teman bisa membayar cicilannya dengan senang hati tanpa beban, dan jadikan pinjaman online ini lebih produktif karena teman-teman bisa mengembalikan dananya dan juga bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.